Salam semuanya sahabat Green Oceana. Pada tayangan kali ini kita sudah berada di Malioboro untuk melihat bagaimana penataan untuk tata kelola teras Malioboro 1. Itu merupakan sebuah penataan ulang dari para pedagang kaki lima yang berada di sepanjang akses jalan kiri dan kanan sepanjang Malioboro, lebih dikelola dijadikan satu gedung seperti itu. Sebelumnya di lokasi ini ya teman-teman sekalian, tepatnya di sebelah kiri bangku kursi yang berjejer ini ditempati oleh pedagang kaki lima yang berjualan mulai dari kaos, belangkon, pernak-pernik yang lainnya khas Jogja seperti itu. Namun sejak 26 Januari 2022 kawasan ini ditata dan memang difokuskan untuk konsep ramah pejalan kaki. Dan untuk pedagang-pedagang diletakkan di mana? Jadi memang untuk pedagang-pedagang yang sebelumnya berjualan di sepanjang pedestrian ini dipindah di dua lokasi. Yang pertama disebut dengan teras Malioboro 1 yang berada di sisi selatan Jalan Malioboro. Kemudian ada teras Malioboro 2 yang berada di sisi utara Jalan Malioboro. Untuk teras Malioboro 1 sendiri berada di depan dari Pasar Beringharjo yang dulunya merupakan ex bioskop Indra. Jadi ini ya teman-teman sekalian, semenjak dipindah lokasi ini benar-benar steril dan cukup nyaman ya bagi pejalan kaki, bagi orang-orang yang ingin bersantai atau beristirahat menikmati suasana Malioboro. Kurang lebih ada 1838 pedagang kaki yang sudah dipindahkan, yang saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuaian di lokasi baik itu teras Malioboro 1 maupun teras Malioboro 2. Namun memang ada beberapa keluhan dari pedagang yang sempat kami ajak untuk berdiskusi atau ngobrol gitu, kurang lebih karena mungkin belum begitu familiar sehingga untuk lantai 2 dan lantai 3 ya yang paling atas agak sepi teman-teman sekalian. Untuk teras Malioboro sendiri ya kurang lebih memang jaraknya dari trotoar cukup ini ya, tidak terlalu dekat, di sekitar ada beberapa puluh meter masuk ke barat, sehingga mungkin mengurangi intensitas para pengunjung untuk bisa mengakses dari barang dagangan. Kalau sebelumnya para penjual yang menjajakan barang dagangan berada di trotoar, secara otomatis ketika ada wisatawan yang lewat pasti mau nggak mau akan melirik teman-teman ya kiri dan kanannya, dan mungkin ada yang suka atau tertarik bisa langsung membeli. Namun sekarang karena posisinya di agak menjorok, nah ini teman-teman ya yang ini yang bagian barat. Jadi kami ini sedang menghadap ke area barat dan teras Malioboro tepat di sisi kanan kita itu. Jadi memang lokasinya tidak persis di trotoar, namun harus masuk terlebih dahulu. Gedung dari teras Malioboro 1 ini terdiri dari 3 lantai. Lantai yang pertama nanti berisi penjual pakaian, kemudian kemarin juga ada seniman lukis ya, lukis keramik, kemudian juga ada beberapa fasilitas lainnya seperti kantin dan juga musola, itu di lantai 1. Kemudian lantai 2 juga sama, nanti ada pakaian kurang lebih tentang aksesoris khas Jogja. Kemudian yang lantai 3 ada pernak-pernik, kemudian sepatu dan penjajah untuk oleh-oleh berupa makanan khas ya yang biasanya khas Jogja ya, bakpia patok, kemudian bakpia kukus ya, bakpia tugu itu, dan juga beberapa kuliner lainnya, kuliner baik itu jajanan khas tradisional seperti telo, kemudian keripiknya. Dan teman-teman bisa mengaksesnya di lantai 3. Oke, kebetulan saat ini sore ini sedang ada ini ya, FKY atau Festival Kebudayaan Yogyakarta 2022. Ini adalah agenda-agenda yang akan dihelat selama pagelaran FKY. Teman-teman yang mungkin ada waktu luang untuk berkunjung silakan. Ini adalah salah satu festival yang paling ditunggu-tunggu
yang ada di Yogyakarta. Biasanya dilaksanakan perennial, tapi mungkin karena kemarin sempat pandemi dan juga ada jeda, jadi ada semacam mungkin beberapa waktu tidak menyelenggarakan FKY. Namun untuk tahun ini juga dibuka. FKY ini sudah berumur lebih dari 30 tahun teman-teman sekalian. Kalau familiar dengan Jogja Art atau pameran seni lukis, kemudian ada pameran film ya. Nah, itu adalah semuanya lahir dari FKY. Dulu adalah Festival Kebudayaan Yogyakarta, menghimpun berbagai ragam kesenian. Namun semakin tahun berjalan, beberapa bagian dari FKY berdiri sendiri. Seperti dulu kan FKY terdiri dari banyak kesenian termasuk seni lukis. Namun karena mungkin perkembangannya lebih pesat ya, dan juga mungkin lebih spesifik, sehingga untuk pameran seni lukis diadakan dan diagendakan dengan secara terpisah. Dan sekarang yang kita kenal dengan Art Shop atau Artistik Yogyakarta itu, yang biasanya diselenggarakan di Museum Nasional atau Kampus Lama Asri. Jadi itulah FKY menjadi cikal bakal dari beberapa event yang diselenggarakan di Yogyakarta yang cukup terkenal. Ini adalah halaman dari FKY, dari Teras Malioboro 1. Jadi karena memang momentumnya FKY ini memang banyak pernak-pernik ya, banyak ikon-ikon tertentu yang bertemakan FKY, bertemakan seni kebudayaan. Oke. Suasananya cukup adem ya, karena ini kita berkunjung saat sore hari teman-teman. Memang waktu yang baik untuk berkunjung di sini ya sore ya, nggak terlalu panas. Nanti teman-teman bisa mencari parkir di sekitar Ramayana. Kalau parkir yang Abu Bakar Ali bagian utara agak kejauhan teman-teman. Biasanya juga ketika teman-teman datang dari timur diarahkan ke Abu Bakar Ali. Namun kalau yang teman-teman yang mau menuju ke Teras Malioboro 1 ya memang harus mencari lokasi parkir yang paling dekat, dan mungkin yang paling representatif saat ini adalah di sisi utara Ramayana yang ada gerbang khas Tionghoa itu. Nanti masuk ke timur bisa parkir di sana. Kalau parkir di pasar sore biasanya mungkin asar ya, nanti banyak tukang parkir yang mungkin mengarahkan untuk parkir di sisi timur Malioboro ya, sekitar pasar sore atau Berikarjo ya. Mungkin dihindari teman-teman ya, karena biasanya pasar sore itu dibuat untuk berjualan ketika waktu-waktu menjelang maghrib, sehingga kalau misalkan sudah ada lapak yang buka nanti motor teman-teman akan diamankan di lokasi yang berbeda. Nah, itu tidak diharapkan, jadi malah teman-teman kerepotan untuk mencari kendaraannya ya. Ini adalah Teras 1 Malioboro. Tempatnya cukup bagus, gedungnya cukup bagus konsepnya ya. Sudah ada tempat istirahat ya, beberapa bangku kursi. Kemudian juga di sisi kiri kanan juga ada penataan taman vertikal. Kemudian juga tidak lupa dengan lampu khas Yogyakarta seperti ini teman-teman ya, yang warna hijau. Kemudian ada 2 lampu sisi kiri dan kanan, ini khas Jogja. Dan lampu-lampu yang sekarang sudah pakai ini ya, kalau kita lihat ya, pakai kabel bawah tanah, sehingga tidak terkesan tidak terkesan semrawut. Dan itu juga ada banyak kata-kata ya, kata-kata di tembok kiri, tembok kanan yang menunjukkan dan merepresentasikan kota Yogyakarta. Seperti Yogyakarta terdiri atau terbangun dari kenyamanan, rasa kangen dan kembali pulang. Jadi ada pesan-pesan yang bisa teman-teman baca, teman-teman lihat ya di dinding kiri dan kanan. Ini adalah seni instalasi, mungkin karena memang momentumnya adalah FKY ya. Ini juga di beberapa sudut ada diletakkan hasil karya para seniman-seniman Yogyakarta.
Nah, ini juga diisi dinding selatan. Ya, kata-kata yang cukup menarik ya teman-teman sekalian. Ini kalau dulu adalah pintu exit teman-teman, tapi kalau sekarang lebih fleksibel, jadi bisa masuk juga dari pintu ini, keluar dari pintu sampingnya. Pada saat kami berkunjung memang cukup banyak wisatawan asing. Ini adalah lantai 1. Cukup modern ya kalau dari segi bangunannya. Sebenarnya tempatnya memang didesain menarik ya, agar menarik minat para pengunjung untuk datang dan bisa langsung melihat barang-barang dagangan dari pedagang kaki lima yang sudah dikelola. Ini halamannya cukup ramai sekarang ya. Ramai. Ada beberapa panitia FKI juga yang sedang beristirahat. Nanti di bagian dalam lantai 1 banyak penjual pakaian ya teman-teman ya. Itu ada tangga berjalan, ada apa namanya, juga ada liftnya teman-teman sekalian. Mungkin bagi saudara kita yang memiliki keterbatasan juga tersedia akses untuk kursi roda. Ini salah satu keunggulan dari penataan teras Malioboro 1. Jadi itu ya teman-teman, yang lebih nyaman naik tangga biasa juga tersedia, yang nyaman naik pakai eskalator juga tersedia, atau juga bagi saudara kita yang memiliki keterbatasan tidak menggunakan lift itu juga tersedia, cukup ramah pejalan kaki. Kemudian di lantai 3 nanti juga ada ini ya, ada tangga penghubung untuk gedung yang sebelah utara yang nantinya akan difungsikan untuk semacam restoran atau semacam food court seperti itu ya. Untuk bagiannya cukup bagus teman-teman, sudah lama tidak ke Malioboro ya. Desainnya banyak yang anti mainstream, seperti desain batiknya. Kalau dulu kan hanya baju biasa standar, sekarang sudah lebih variatif, mulai dari ukuran, kemudian panjangnya. Kalau dulu yang paling ya sepinggang, sekarang sudah ada model-model tipe batik yang sampai selutut ya. Kemudian tidak hanya ujung horizontal, tapi ada yang semacam agak mengerucut ya. Pokoknya seperti itulah teman-teman sekalian. Oke, nah ini adalah eskalatornya. Nah, ini adiknya nggak berani kayaknya bawa, ibunya agak ini juga ya. Ini teman-teman, ya lumayan lengkap fasilitasnya. Tinggal bagaimana kita merawat dan menjaga fasilitas ini ya, agar bisa awet. Untuk konsepnya sendiri bertemakan industrial kalau kita lihat sekilas ya. Dan kemarin juga di media memang dijelaskan seperti itu, secara industrial. Kemudian juga beberapa sisi memang dibiarkan terbuka sehingga untuk sirkulasi udaranya bisa berjalan bagus. Kemudian dari segi pencahayaannya, saya memanfaatkan kiri kanan ya, beberapa apa namanya, tidak menggunakan dinding ya, itu juga beberapa sinar matahari bisa masuk, dan juga ditambah dengan lampu-lampu yang cukup banyak ya, cukup terang. Ini membantu bagi para penjual dan para pembeli untuk
kalau penjual untuk menampilkan barang dagangan, dan bagi para pengunjung untuk bisa benar-benar melihat barang yang akan dibeli seperti itu. Untuk harganya sebenarnya relatif murah teman-teman. Kemarin kita juga sempat ngobrol tanya tentang harga misalnya sepatu ya, tidak jauh beda dengan yang ada di gerai di luar, tidak seperti kita sedang membeli di tempat wisata teman-teman. Sekarang ini adalah lantai 3 ya, lantai terakhir. Di sisi utara ini adalah tempat untuk menjual kuliner oleh-oleh, ada berupa makanan khas. Ini ada bakpia tugu, kemudian ada jajanan dari keripik ya, kerupuk, kemudian ada pisang coklat itu, terus brem. Nah, sisi paling barat itu ya, kita sedang menghadap ke barat. Nah, sisi paling barat itu adalah liftnya teman-teman, barat tengah. Ini sepatunya juga bagus-bagus. Oke, yaitu teman-teman sekalian, kita sudah berada di teras dari teras 1 Malioboro ini, teras dari teras Malioboro 1. Sedang ada beberapa seniman yang beristirahat bersiap untuk pembukaan FKY. Ya, ini adalah di depan dari teras Malioboro 1 sudah ada papan petunjuk ya. Ini yang food courtnya, tempat untuk menjajakan makanan. Kita sedang istirahat di bawah pohon, terdapat bangku taman ya, cukup enak karena capek juga. Cukup luas lokasinya, belum lagi nanti tadi sempat berjalan menyusuri Malioboro. Oke, terima kasih. Begitu dari kami, wassalam.